Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sandi Kurniawan, NPM 1931090181, Prodi Sosiologi Agama, dengan dosen pengampu, Ibu Erin Nurmaulidia, Esos MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Yang pertama itu model pendidikan demokratis. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan. Dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi beberapa tahap seperti prasekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan. Bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberi kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecuali mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Dan selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjuk dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya atau intelijensi, kesehatan, keadilan sosial, dan sebagainya. Di kalangan taman siswa dianut sikap Tuturi Handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dan selanjutnya itu menurut tujuan pendidikan demokrasi, tujuan demokrasi itu adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian, dalam kaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, hierarkis, sentralisis, dan elitis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan. Dan selanjutnya, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis dan tidak bisa dipungkiri di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang mengakibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Dan sebagai penjelasan di atas, bahwa proses pembelajaran juga terkena imbasnya secara rela maupun terpaksa. Proses pembelajaran harus menggunakan metode yang berubah-ubah dari biasanya akibat masa pandemi COVID-19.
Penekanan pembelajaran yang di luar jalur kebiasaan ini akan mengakibatkan shock terapi bagi komponen yang berkecimpung di dalamnya. Salah satunya jalan keluar yang dapat memberi solusi yaitu tetap mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan cara memperlakukan tatap muka secara daring atau secara sadar. Semua komponen dipaksa untuk melakukan transformasi proses pembelajaran yang berbasis internet. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.